Kembali lagi di Porosalan bersama saya Patrick dan dia Fuad. Ya, balik lagi nge-zoom katanya. Gimana? Kenapa Sehat, pas Bang? Zoom jadi nge-lag ya? Sehat? Nanti nge-lag nggak? Kayaknya enggak sih. Aman kok. Itu matamu bergerak-gerak. Kelihatan. Aman ya? Aman kok. Soalnya tadi lancar banget sebelum di Zoom, sebelum di record. Ya itulah. Terkadang memang situasinya seperti itu, Bang. Belum tampil, belum error. Background gue dong, setup baru ya guys. Sasa. BNMU. Bagus. Kita keren ya. Bagus. Maling di mana itu? Oh gila, rumah tetangga lagi nyari-nyari ini, makanya habis syuting ini aku pindahin lagi nih. Jangan sampai dia datang ke sini ngecek. Wih, itu tuh ban aku tuh katanya. Bukan Gitu, hasil Bang. malak. Kan ormas. Enggak, rumah. Ini kan kita ormas, Pak. Ya kan, aku nerapin prinsip yang kau tawarkan kepada kita, bahwa kita itu malak makanya, tanpa batas. Hasil ya malak kan? dong. Iya dong. Kita menjalankan fungsi daripada ormas kita yang persekusi. Nando. Nando tanpa batas ya, itu dia. Ini besok aku mau keliling komplek Cibubur. Mau di komplekku nih, mau keliling aku minta ini apa? Nando lah istilahnya ya, Nando untuk biaya ya apa tadi yang waktu itu kau bilang? Natal kan masih lama. Bukan untuk sebulan Natal. lagi. Apa? Bukan untuk Natal. Apa istilah kau kemarin tuh yang seikhlasnya apa? Bukan seikhlasnya kau pakai. Apa namanya itu? Oh iya, sukarela. Sukarela. Kalian nggak suka boleh, tapi mesti kalau orang rela. itu nggak suka, ya minimal harus rela kan gitu. Iya. Nah jadi gitu. aku udah mau keliling komplekku, aku minta sukarelanya mereka ya kan, untuk perlengkapan tambahan untuk poros lah, wah, iya kan. Mana ada cerita, Nando tanpa batas lalu kita, ya. Mantap. Belum baju ormas, warna pink kan, pakai Hello Kitty belakang kan. Korwil udah siap dibentuk. Udah. Panji udah megang. Kan udah banyak Jakarta tuh Barat. Sidoarjo, Bandung, Makassar, Medan, Padang, lengkap semua. Udah, jadi. Yang di Padang ku pertanyakan tapi Korwilnya. Si Satria kan? Gak jelas. Kau pikir-pikir dulu lah sebelum nanti jadi Korwil. Sama kayak kau gak jelasnya. Kalau aku gak Korwil, Pak. Bukan, kau gak perlu jadi Korwil untuk gak jelas. BTW gini ya, kita masih belum bisa take langsung ya, kayak dulu. Karena jujur masih ngeri-ngeri sedap lah. Kan gitu. Jadi kemarin itu kita take di Twin House karena gue berapa kali ngomong sama Angga, kemudian dia nawarin segala macam dengan segala macam cerita bahwa bla 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 gitu ya. Akhirnya kan gue bawa ke grup. Akhirnya kita sepakat untuk take kemarin di Twin House gitu loh. Tapi ya itu tadi belum bisa kayak dulu lah setiap take di sana ataupun di Padang Pogo karena ya sekali lagi kita masih ngeri-ngeri sedap lah untuk banyak beraktivitas di luar. Tapi gitu minimal ya. Kita akan tambahkanlah porsinya supaya kalian juga merasakan kan gitu. Gitu. Jadi kapan mungkin kita rasa nyaman, enak gitu ya, safe, ya udah kita mungkin akan take di luar gitu. Cuma jelas tidak akan setiap episode. Jadi sorry to let you down, tapi gue yakin bahwa yang nonton ini kan tidak peduli mau dimanapun kami take gitu. Yang mereka isinya toh, bukan kemasannya. Yang mereka peduli adalah gimana gue maki-maki Patrick kayak tai segala macam. Karena kayak tadi bersen contohnya gue lagi ngomong dipotong kan emang ya yang mau kalian lihat kan itu kan gue maki-maki Patrick aja kan. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Ya udah kita bikin satu episode 1 jam isinya gitu aja mau. Capek maki-maki orang bodat. Kau pikir nggak capek apa? Satu episode isinya itu aja kita bikin. Nggak mau aku, capek, gila apa? Enggak, memuaskan kebutuhan orang itu. Waktu itu kan kok nggak pernah syuting luar lagi, kemarin udah ya kan. Ternyata sorry, gue bukan Britney Spears. Kalau Britney Spears kan, I was born to make you happy. Kalau gue bukan. I wasn't born to make you happy, people. No, I'm not. No, I wasn't.
Gitu. Tapi kita itu lagu Britney Spears juga, Wat. Sometimes I run. Bukan, udah tenang kemarin kan, kita menang udah tenang ya kan. Hit me dikit. Baby one more time. Ya. Udah gitu selesai ribut-ribut kayak gitu. Oops, I did it again. I played with your mind. Gini kayak itu, kayak apa Mike Myers. Kau yang pas kayak gini tadi macam Mike Myers yang di itu apa? The Spy Who Shagged Me. Itu dia. Gitu. Tinggal cari mini aja ini. Jadi balik lagi itu aja, kita mau ngasih pemberitahuan di awal bahwa maaf tidak bisa take live sering-sering dulu kayak waktu itu, kayak awal-awal ya, karena tanggung jawab kita banyak lah, nggak cuma ke diri sendiri tapi ke keluarga gitu loh. Yes. Karena kan lu tahu bahwa ya ini mesti dijaga kan gitu, apalagi ya gue punya bayi gitu loh kan, itu yang sangat concern gue nomor 1 di situ gitu loh. Dan lagi kalau kita take di luar terus, kapan gue mau pamer ini? Nggak penting. Sekali itu boleh. Itu boleh. Punchline-nya itu boleh. Nah, kayak gitu pinter, aku suka gitu loh. Gitu. Dan satu lagi yang seperti barusan gua tweet, kita bikin Poros Salang tuh kalau yang mau nonton aja. Kalau lu nggak paham dengan opini segala macam, lu nggak usah nonton, ngapain sih nyiksa diri lu? Benar kan? Iya, makanya aku tulis tadi itu. Ya, kalian gitu benci sama kita, apalah kalian bilang kita nggak benar, tapi kalian tonton juga ya. Kalian setiap episode kalian muncul. Kalau MU kalah kalian muncul gitu loh. Berarti what? You say you don't like us, but you watch everything we do. You say you don't like us. Gini, Pat. You said you don't like us, but you want to lick us. Jadi ya gitu, kita bikin dan udah pernah kita mau kita bikin Poros Salang ini cuma buat kita senang-senang aja gitu. Alhamdulillah kalau ada yang suka, kemudian nonton, kemudian jadi teman, kita sih berterima kasih untuk itu. Menambah kan, warga gitu. Ya kan, nambah keluarga, nambah kawan. Karena istilahnya besok kalau misalnya gue ke Sukabumi, paling nggak gue bisa ketemu Amel kan gitu. Kalau misalnya gue ke Medan, udah jelas gue ketemu sama Via kan gitu. Apa? Terus kalau misalnya gue ke Surabaya sih udah pasti banyak temen gue kan gitu. Intinya banyak temen gitu loh dengan yang sekarang ini gue punya temen juga ada di Malang gitu kan. Jadi kalau gue ke Malang ada penonton Poros sana yang udah jadi temen gue gitu, kita saling kenal gitu ya. Jadi itu adalah bonus bagi kami. Sebagaimana juga main cantik bonusnya juara. Tapi tidak menjamin. Masih mau dibahas, Bang. Enggak, ini gue kasih tahu bahwa niat lu main cantik bagus, tidak ada yang salah dengan itu gitu loh. Tapi tidak menjamin lu jadi juara juga gitu, dan lu harus hargai itu gitu loh. Betul. Kemudian ada yang bermain pragmatis, main yang nggak cantik, bertahan nunggu counter, kemudian juara itu juga bonus bagi dia gitu loh. Termasuk klub ini. Karena itu adalah usahanya dia gitu loh. Selagi hal-hal tersebut tidak diharamkan dalam sepak bola gitu loh, silahkan gitu. Selagi dia tidak menggunakan cara-cara yang salah, seperti misalnya golin bolanya pakai tangan, dilempar, kiper ditampol segala macam gitu ya, tetap dengan kaidah yang berlaku ya nggak apa-apa. Jadi itu kan opini. Jangan dibilang kita memaksakan opini kita bahwa Oleh harus ini. Enggak. Dengan Poros Salang kami mau bilang Oleh ini karena ini channel kami gitu loh. Itu kami tidak pernah datang ke tempat orang. Gue punya satu sahabat lawyer, dia punya law firm di Jakarta, kantornya di WTC. Dia Oleh out gitu loh. Sahabat gue gitu loh. Tapi gue nggak pernah, Bang lu enggak, dan dia juga nggak pernah, Bang lu ngapain sih? Paling dia kalau bicara mau, Bang masih Olehin, masih Oleh stay, masih, gue bilang, udah selesai, bisa kita ngobrol gitu yang lain. Jadi lah, Billy namanya, apa kabar? Siapa? Billy itu Billy Warau. Billy Oleh out. Tiap kali ketemu juga canda-candanya. Gimana, Pet? Masih semangat dukung Oleh katanya. Iya. Tetep. Tapi habis itu kita bahas kan gitu loh. Harusnya kan bisa seperti itu. Itu bernamanya United in Diversity. Yes. Itu namanya gitu loh. Jadi lo bersatu dalam perbedaan, bukan jadinya lu ributin orang punya opini. Jangan gitu. Karena kita juga kan nggak pernah ngeributin opini. Misalnya Justin yang bilang
bukan Justin lah ya, Justin mau Ole stay karena buat ngelawak kata dia, atau siapapun lah yang bilang Ole out, nggak pernah kan kita datengin gitu, kita samperin ngomong sama dia terus kita samber apa enggak gitu loh. Dan itu yang namanya sebenarnya respect aja, betul. Iya, gitu. Respect aja. Sekarang gini deh. Dan tunggu bentar, dan gue juga berharap yang nonton Poros Alam juga begitu, terutama yang sepaham sama kita gitu ya. You don't have to push your opinion to people, nggak usah. Kalau memang lu masih suka dengan Ole, lu ya udah nggak apa-apa. Dan kalau misalnya ada sahabat lu Ole out nih gini-gini, selagi itu masih dalam koridor yang sehat ya nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Toh time will tell, lu apa dia yang benar, kita atau mereka yang benar gitu, nggak masalah gitu. Semua begitu kok dalam hidup. Gitu. Tapi gue tambahkan juga nih, dari poin-poin itu semua itu udah benar yang dibilang Fuad, tapi gue tambahin satu lagi. Kalau misalnya pun lu ajak gue diskusi ya, gue kan selalu tekankan, dan gue yakin Fuad juga pasti kayak gitu, Mimin juga pasti, Minpor juga sama lah prinsip-prinsipnya kita. Lu kalau ngajakin diskusi, lu diskusi dengan data dan fakta yang ada. Jangan dengan fantasi, gitu. Jangan diputer-puter. Itu jangan bikin kita gitu. Itu kita bikinnya jadinya lu maunya ngapain sih? You're wasting my time kan gitu. You're wasting my time. Walaupun kita punya hak juga untuk tidak membuang waktu itu, Pet ya. Cuma kadang-kadang kita juga kebablasan jadinya gitu. Cuman kan kadang-kadang ketika kita udah enak diskusi, gue paling sebel tuh udah enak diskusi di awal, toto dia datang bawa kayak kemarin gue tuh ngobrol, tiba-tiba bawa si jembatan emas sebagai contoh. Gue langsung Oke, itu masih gue ladenin. Tapi habis itu dia sudah fokus kepada satu omongan si sumbernya itulah. Iya, bukan masalah itunya, sumbernya itu, dan tanpa menganalisa lagi apakah benar omongan sumbernya itu. Jadi dibawa bagi gue plek-plekan. Itu yang selalu gue bilang, kalau lu bawa, apalagi kalau misalnya Justin atau katakanlah yang teman-teman yang pundit-pundit yang lain yang kita sendiri bisa kontak langsung, ngapain gue debat sama lu? Mending gue langsung nanya ke mereka. Gue mendingan diskusi sama mereka, lebih sedap, bisa sambil ngopi, santai. Teman-teman kita ngapain juga gue debatnya sama gitu loh maksudnya. Jadi ketika lu datang untuk mau ngajak kita diskusi, betul-betul dengan opini lu. Iya gitu. Jadi balik lagi kayak kemarin tuh tweetnya si Scott Peterson apa siapa gue lupa. Pokoknya dia ada nge-retweet, intinya kalau lu tidak bisa happy dengan kemenangan yang diraih tim lu dengan gol menit akhir gitu loh, lu justru tidak happy, kayaknya lu mesti bertanya gitu loh, lu beneran dukung klub ini apa enggak gitu loh. Dan juga yang tweet kan lucu, kalau misalnya lu ngedukung tim ini tapi lu berharap tim ini kalah supaya pelatih dipecat gitu loh. Nah itu nggak masuk di akal gitu loh. Gue kesel sama Van Hal dulu gitu ya, tapi tidak pernah sekalipun gue berpikir benar. Gak pernah gitu. Tapi memang kita di Poros Halang pernah berpikir kalau misalnya United mau hancur di bawah Glazers, ya udah sekalian for the sake of this club, bukan manajer ya. Bedakan. Lu ngedukung klubnya sama manajernya gitu loh. For the sake of this club yang jadiin sapi perah, disikat terus-terusan duitnya tanpa ada kepentingan gini. Mendingan klub ini sinking, ibarat kata rumah dirobohkan segala macam, ya lu akan dapat kontraktor baru yang ngebangun, mudah-mudahan bagus bangunannya, kan gitu. Itu beda ya, kalau lu supaya Ole dipecat supaya United juara, nggak ngejamin juga gitu loh. Iya kan, walaupun nanti akan nggak ngejamin juga pemilik baru akan berhasil atas klub itu, sepakat gitu kan. Cuma kan pasti yang di sana lebih mengawal ya Pet ya. Betul. Benar. Lagian gitu gini aja deh. Kita jangan sampai ke bawah arus kepada berandai-andai lah. Kita juga paling nggak suka kan yang namanya mendang-mending kalau istilah kau kan. Ya. Yang nyatanya itu adalah kemarin kita menang. Harusnya lu menikmati, bukan malah beberapa tweet. Seneng banget. Bukan seperti tweet-tweet yang ada mengharapkan, bahkan ada yang nge-tag gue tuh, mention gue, yang dia nge-tweetnya itu, kenapa juga kebobolan menit terakhir? Kalau enggak kan, ngerti nggak? Lu mengaku sebagai lu pendukung MU, tapi lu mengharapkan MU kalah atau minimal seri kemarin itu. Itu bagi gue itu udah. Lu jangan ngaku-ngaku sebagai pendukung MU gitu loh. Ya. Karena gini bro, apalagi yang masih baru-baru ya, dan yang bukan berarti yang tua juga nggak ada ya, yang tua juga ada yang agak-agak something wrong with the head.
Cuman ketika lu dukung klub ini, lu dukung dengan passion. Ya, doesn't matter kalau lu menang, lu kalah, lu seri. Dan lu bukan mengharapkan tim lu kalah supaya ego lu terpenuhi, supaya pernyataan lu bahwa Ole itu nggak pantas itu terpenuhi, terbukti. Lu dukung klub ini. Kalau memang lagi menang ya udah. Dan gue kasih contoh sama lu. Kita pernah ribut sama si Joker ya, si Avatka itu. Kemarin dia muncul di Spaces gue kaget. Dan akhirnya kita ngobrol. Dan dia mengakui sendiri, sorry bang, kalau itu memang persona gue bang, gue salah di situ, dia bilang. Ya, karena gue bilang, lu kalau lagi ngobrol kayak gini, sehat otak lu. Itu bareng sama si Gusti gue, sama anak-anak yang lain. Kita bilang, kenapa lu harus bikin kayak gitu? Belum selesai lo sama gue. Belum. Dan itu gue juga ingetin sama dia. Terus gue bilang sama dia, lu kalau misalnya ngomong kayak gini, lu normal, lu sehat. Dia sendiri ngakuin bahwa itu cuma untuk personanya dia. Well, sometimes you need to have a bad guy in all of it. Kalau semuanya di good guys nggak bagus juga, bang. Which is it's his right lah, whatever gitu ya. Dan gue nggak mau terlalu dalam itu. Cuman maksud gue, inti dari pembicaraan yang pada malam itu, dia sendiri sebenarnya mengakui bahwa beberapa poin-poin yang dilakukan oleh itu udah tepat. Masalahnya ada beberapa hal yang dia tidak setuju. Dan ketika kita berdiskusi tanpa yang aneh-aneh, kita ladenin, gua ngobrol sama dia, kita tukar pikiran, and it was a good conversation. Lu kalau datang dengan kata-kata belum apa-apa lu langsung bilang menjasi, elah pendukung Ole banget lu, goblok lu. Terus nggak ada penjelasan lagi di bawahnya. Lu expect kita ngomong apa? Lu expect kita senyum-senyum, oh ya oke, sorry. Iya oke deh, iya kakak. Coba lu ngomong gitu di depan gue langsung dah. Gue kan centil kayak gini kan, coba deh lu ngomong di depan gue. gitu. Jadi balik lagi, gue sangat senang kemarin menang, walaupun berat ya mainnya ya, jujur aja gitu. Sangat keteteran. Sangat keteteran di dua back sayap, terutama kanan gitu ya, Dalot plus I don't know, something wrong maybe with Bruno ya. Mudah-mudahan ini cuma prasangka gue aja ya. Mudah-mudahan sih baik-baik aja. Cuma kalau gue lihat gimana di menit awal dia dapat peluang yang not even hit the target gitu loh, from his range ya. Maksudnya yang dipasing sama Ronaldo ya. Sama Ronaldo yang dikasih didorong sedikit aja Ronaldo gitu ya. Betul. Not even hit the target, itu yang bikin gue kecewa gitu ya. Karena makanya gue pikir something wrong with this guy maybe gitu. Karena setelah kemarin penalti yang sangat tinggi, jauh gitu ya, kemudian ini gitu kan, gue ngerasa ya mungkin ada sesuatu. Tapi kan balik lagi, ini kan cuma menerka-nerka, kita kan tidak di sana, tapi kan udah selesai gitu. Tapi overall permainan sendiri ya di kanan Dalot benar-benar struggling. Nah itulah kenapa lu butuh satu gelandang bertahan yang cukup mumpuni gitu ya. Karena tugas gelandang bertahan itu adalah mengisi posisi kosong yang ditinggalkan oleh back-back lu, terutama fullback gitu. Jadi ya gue nggak tahu ya, mungkin kalau ada Fred akan cover di kanan, mungkin gitu ya, mungkin. Atau kalau misalnya ada zaman dulu kayak Keanu gitu ya, atau mungkin ya lu sebutlah gelandang bertahan Makalele atau siapa, harusnya itu pada saat Dalot, kan gue sampai nge-tweet tuh posisi Dalot gitu berapa kali. Itu kan harusnya posisi yang diisi sama gelandang bertahan lu gitu. Tapi kan ternyata tidak kejadian gitu loh. Nah, dari sisi gelandang bertahan sendiri, kalau ingat di sebelumnya kan gue bilang Fred sama McTominay sering terlalu sejajar di belakang gitu ya, dekat depan back. Walaupun mungkin dalam 90 menit ada beberapa kali, tidak sering juga ya. Tapi kemarin lu udah lihat posisi McTominay lebih di bawah, Pogba lebih di lingkaran tengah gitu loh. Jadi bola yang begitu dari McTom bisa ke Pogba yang ngalirin gitu. Ini yang selama ini hilang kan. Kemarin kan sempat gitu. Cuma memang pada saat masuk ke sepertiga akhir, balik lagi. Either Sancho terus terang belum memenuhi ekspektasi, walaupun orang-orang bilang, menurut orang-orang mainnya udah ada peningkatan. Kemarin udah agak mendingan sih. Iya, gue setuju ada peningkatan. Cuma maksudnya ekspektasi gue mungkin masih ketinggian terhadap Sancho. Harusnya you can do better karena ini udah cukup lama. Gitu. Pun Greenwood juga yang beberapa pertandingan terakhir kayaknya terlalu terisolasi nih di kanan, dribbling apa kurang. Jadi banyak mati di sepertiga akhir gitu loh. Padahal kalau di sepertiga malam bagus, lu sholat, lu doa tuh lebih diijabah. Sepertiga akhir tuh kurang gitu loh. Nah, jadi di luar itu Villarreal main cukup efektif gitu ya, dan sekali lagi diselamatkan oleh De Gea kan gitu. Menurut gua ya. De Gea was brilliant. Kembali gitu ya, brilliant banget. Tapi di babak kedua pemain MU kan ada agak berubah, dan sekali lagi
makanya gue bingung. Gue sama Binder dulu pernah bilang gitu, apa sih indikator miskin taktik? Lu cari di kamus aja itu nggak ada, miskin taktik itu nggak ada gitu loh. Nah kemarin pada saat mulai ini ya, masuk menit 70, seri skor 1-1 gitu kan, Oli mulai kan, oke gue switch deh, gue ganti. Bener-bener tadi gue pikir dia akan mainin Van de Beek, Pet. Sama. Gue akan berpikir dia mainin Van de Beek ganti Pogba. Ternyata enggak, dia masukin Matic gitu loh. Iya kan, dia masukin Matic. Nah, kemudian pada saat Alex Telles pun diganti, itu sama Fred. Gue pikir, nah kalau itu kemudian gue pikir, karena musim lalu Fred juga ada main jadi bek kiri, ada 1 atau 2 partai, gue lupa gitu. Itu juga pengganti gitu ya. Gue bahkan udah berhenti nge-tweet itu. Udah males gue. Udah jantungan lu ya. Iya. Gitu. Kalau gue ngeliatnya gini gitu. Karena kan Fred itu kan yang dominan kaki kirinya. Ya, betul. Fred itu kidal. Kalau lu ganti Dalot, sementara Telles kan juga kidal. Agak sulit nih lu kasih inverter back di menit-menit akhir gitu loh. Jadi agak safe ya, lu kasih pemain kidal juga di kiri gitu. Mungkin plus belajar kalau dari pertandingan lawan Villa mungkin ya. Iya, mungkin kalau misalnya ada Daniel James gitu ya, bisa jadi Dalot yang diganti karena Daniel James pernah loh main di wingback. No, I mean gitu. Kan kita tahu lawan Leicester kan juga main di wingback gitu loh. Karena yang kuat juga kaki kanannya dia gitu. Jadi ya dia kan berpikir berarti ya udah nih, Telles gue ganti aja, Fred lebih punya tenaga buat ngejar, gue taruh back kiri, itu kan dia main pakai 4-4-2 diamond lagi, Matic, Bruno di kiri, McTominay di kanannya, yang jadi posisi 10 kan Lingard. Sehingga pada saat Fred crossing bola, Ronaldo kasih di posisi itu Lingard far post Bruno, gitu loh. Betul. Iya, yang terima bola Ronaldo posisi 10 kan kadang Bruno yang suka masuk ke situ gitu loh. Jadi kalau masih lu bilang miskin taktik apa segala macam ya nggak ngerti lagi. Sebenarnya kalau itu sebaiknya nggak usah kita ajak mereka diskusi lagi lah. Bagi gue tuh emang ininya udah nalarnya udah lambat aja untuk masih mengatakan oleh miskin udah nggak ada. Udah nggak ada. Bagi gue tuh udah gitu karena udah sering kita kasih contoh, udah sering banyak pertandingan. Berarti lu aja emang nggak bisa membaca pertandingan itu seperti apa permainan perubahan formasi itu lu nggak bisa lihat. Itu tadi atau emang lu memuaskan ego lu aja bahwa iya. Murni itu. Ya, itu aja. Murni gitu. itu karena dibutuhkan jiwa yang besar untuk mengakui kesalahan. Betul. Ya, kita juga kan kita beberapa pertandingan juga kita dari awal kita dukung Ole, tapi juga kita selalu mengatakan bahwa kita tetap akan mengkritik ketika gitu. Tetap kita kritik. Cuman bukan berarti kita yang datang model yang harus ngikutin model kalian yang mengatakan Ole terus sampah miskin taktik, karena bagi kita itu dia nggak miskin taktik, dia nggak sampah. Jadi ngapain kita ikut-ikutan sama lu? Lu kan kagak ngerti sepak bolanya, makanya lu bisa ngomong kayak gitu. Mau bilang lu ngerti, ya kasih jabaran kan gitu. Nggak usah panjang lebar lah kita bahas tentang miskin taktik mereka itu. Miskin nalar, iya mungkin merekanya. Kalau dibilang oleh miskin taktik udah terlalu banyak contoh dan biarkan aja mereka belajar. Nggak selamanya guru itu harus menggandeng tangan muridnya untuk belajar. Betul, kan gitu. Betul. Kalau memang ada murid yang tidak mau diajarkan, ditinggalkan juga. Iya. Karena kasihan nanti yang mau belajar kan gitu. Ketinggal, ya betul, sepakat. Jadi kalau gue kemarin ngeliatnya itu pada saat tadi gue benar-benar berpikir Van de Beek yang main karena Van de Beek bisa ngalirin bola. Ternyata kasihan, dia mainin Matic. Kasihan. Dia mainin Matic karena Matic juga bagus kan ngalirin bola dan ini udah sering kita bahas gitu. Sehingga McTominay di kanan, Bruno lebih main di kiri gitu ya. Cuma gue sempat kecewa sama Matic yang pas dia ngasih bola menit 88 itu tuh, yang kejauhan, Ronaldo-nya belum sprint gitu ya. Dia lupa mungkin Cavani, dia lupa Ronaldo itu bukan 26. Ya, dikejar sama Cavani. Tapi Cavani luar biasa ngejarnya, Pak. Bagi gue itu that is why we still need seorang Cavani di dalam tim ini. That's the Man United spirit, betul. Ya, gila. Oke, memang sih bener, gue setuju sama lo bilang. Itu Ronaldo juga pasti mikir, lo pakai otak kali, gue gak mungkin juga ngejar itu. Gue udah 36 gitu. Sob, iya. Tapi datang gitu. Cavani bilang gini, lah apa kabar gue 37 cuy. Gue 35 cuy, beda setahun doang. Sama 35, dikejar sama dia dapat. Dan balik lagi Pet, kan gue selalu bilang, faktor kemenangan dalam sepak bola itu kan tidak cuma pemain, taktik yang lo bikin, selalu ada faktor luck kan gitu. Dan itu bermain. Alberto Moreno itu gue udah pikir bola gol itu bunuh diri. Iya. Babak pertama aja kalau kita mau objektif menjawabnya. Babak pertama aja seharusnya kita udah kebobolan 3. Melipir gitu bolanya. Iya. Betul. Cuma maksud gue kan
tiga itu kan gini loh, Pet. Itu masih ada kiper ya. Karena kalau ada kiper kan lu masih harus memperhitungkan kipernya juga dong. Iya kan? Nah, ini Alberto Moreno loh. Gawang kosong loh, Pet. Bola gulir kayak gitu. Gila, melenceng dikit. Itu apa namanya kalau bukan faktor keberuntungan? Lu bayangin kalau Alberto Moreno bikin gol. Kayak mana itu nanti di media sosial. Pasti rame. Itu satu. Terus yang kedua, Cavani, Pet, yang bolanya si Greenwood, itu kan yang di cross gitu, yang dia kaget, lu nyundulnya tuh, kiper kan juga udah lewat, gitu loh. Seberapa sering Cavani miss header kayak gitu, gawang kosong loh udah. Makanya kan gue selalu bilang, variabel dalam sepak bola itu banyak, lu nggak bisa menentukan yang namanya luck gitu loh. Betul. Mau pemain lu bagus luar biasa, lo mau nguasain pertandingan 85% misalnya gitu ya, lo nendang bola kena ke gawang 40 kali, kena tiang 10 kali, kalau emang katanya nggak akan menang gitu loh. Selalu ada faktor dan contoh itu satu, gitu. Dan contoh satu Moreno lagi kalau kita, tuh gue pikir gitu. Contoh satu lagi kalau kita ngomongin luck, golnya Teles, dari begitu banyak orang di situ nggak satu pun yang kena, langsung aja ke sana. Bisa aja kan kalau bola tuh mau ke gawang, kalau bola tuh mau ke gawang lah dia udah. Ke gawang udah. Kalau misalnya kita bad luck aja Teles, sial aja, kena aja satu kaki, mungkin itu udah deflection arahnya kemana-mana kan gitu. Jadi jangan bilang bahwa di sepak bola itu nggak ada luck. Iya. Gila, berapa orang itu ini tiba-tiba masuk kan? Tiga gitu sejajar. Iya, makanya. That's called, ya, orang mau bilang ya kalau dalam hal itu mungkin gue setuju yang istilah bola jatuh dari langit atau apa, tapi bukan jatuh dari langit juga sih, itu memang udah di set up piecesnya, mereka latihannya pasti udah kesana. Oh iyalah. Cuman kan itu lucknya nggak ada yang kena kepada siapapun, sehingga langsung ke gawang kan gitu. Yes. Yang jelas itu on target dan memang kebetulan tidak ada kena siapa-siapa, udah gitu loh. Kalau lo mau bilang itu luck ya bisa jadi itu ya faktor luck lah, bisa nggak ada yang deflected ya sama juga faktor luck Alberto Moreno nggak gue itu faktor luck juga gitu loh. Ada kan faktor hoki gitu kasarnya. Dan sebenarnya kalau mau kita ngomongin luck agak ekstrim ya, di beberapa wasit mungkin mengatakan golnya Ronaldo offside. Oh iya, karena Lingard jatuh. Kita mau luck-luckan ya. Karena padahal kalau memang kita ngikutin peraturan sih, Lingard tidak mengganggu permainan, dia jatuh. Dia jatuh dan jatuhnya dia itu ya didorong gitu kan. Dan dia langsung menutup badan kan. Kalau dia tidak bereaksi sama sekali. Dia nggak bereaksi. Dia kalau lu lihat yang ulangannya, dia ngelihat Ronaldo yang mau nendang, dia tutup kepala. Dia tunduk, takut kalau kena muka aku gol, apa gamenya aku nih katanya. Ini game aku ini kalau dia nendang ini katanya. Tapi gini, terkadang kan keberuntungan itu menghampiri orang yang berusaha lebih keras. Betul. Iya kan. Ada istilah di Indonesia orang labora, Pak. Lu berdoa usaha aja tidak mengkhianati doa. Itu yang gue bilang kemarin. Iya, betul, usaha tidak mengkhianati doa gitu loh. Nah itulah terkadang orang bilang, oh ya lu beruntung ya gitu. Iya, cuma kan sebelum gue sampai ke fase beruntung, kan lu harus tahu dong perjuangan ada usahanya seperti apa gitu. Iya. Makanya itu lo gue bilang hidup itu adil. Tuhan itu akan selalu, ya Tuhan itu adil itu udah jelas gitu loh. Lu bekerja keras segala macam bla 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 pasti akan ada rewardnya kan gitu. Jadi ya mungkin reward MU semalam ya dengan usaha mereka, terus mungkin juga niat harus menang gitu ya, mungkin juga ada doa-doa dari orang-orang bahwa tim ini need to bounce back segala macam, ya akhirnya itu yang dapet gitu loh. Iya. Makanya ada istilah di sepak bola yang sering dibilang komentator dari zaman dulu, they wanted it more. Mereka menginginkannya lebih. Ya itu dia. Ya, itu dia. Kenapa? Lu terus nyerang sampai peluit akhir berbunyi. Betul. Selesai. Dan that is the United way. Yes. Yang bagi bilang, mana oleh katanya United way? That was the United way. Makanya adik-adik yang baru ngikutin MU, biar kalian tahu, itu cara MU. Bukan masalah menyerangnya aja. Kita tetap menyerang. Tidak ada kata kalah. You never stop. You never give up. Sampai si wasit meniupkan peluit terakhir. Bahkan di musim lalu juga udah beberapa kali kan yang kita gol di injury time yang sampai dibilang. Pogba yang lawan Spurs. Ya, Pogba lawan Spurs gitu. Banyak gitu. Jadi baliklah, dan gue pada saat gol Ronaldo yang Sir Alex tepuk tangan berdiri itu gue gitu rasanya, anjrit asli gue udah stop nge-tweet itu, gue udah stop nge-tweet selama dari mulai menit ke 60 berapa gitu ya, gue udah gini aja tuh nonton.
Asli gue sampai menit 90, gue baru ngelepas tangan dan itu bener-bener gue loncat jam dini hari kayak gitu. Pas waktu golnya Ronaldo. Karena itu ibaratnya lu nahan-nahan. Gue bener-bener nahan nafas terus. Begitu tuh gol, waduh itu kayak tau gak pelampiasan, lu pas semua. Ngelihat Fergie kayak gitu. Gue langsung, astaga opa. Lebih berat nahan yang kemarin apa nahan Syahwat Kau Pengen Bercinta? Lebih berat mana? Buat ada Superman lewat, buat. Ntar dulu ya, aku manggil Superman dulu. Aku nanya. Lebih berat mana? Berat lah pokoknya. Aduh. Banyak kali yang kau tahan berarti ya. Syahwat, terus United gitu ya. Kalau pas lagi nonton United itu sesak kencing pun aku biar kau tahu. Begitu udah selesai pertandingan langsung lari aku ke kamar mandi. Aku barusan sebelum teks sesak kencing karena aku sekarang suka nonton itu HGTV. Apa itu? Aku suka nonton ada di TV kabel tuh ada HGTV, Home Ground TV kalau apa aku lupa. Pokoknya HGTV lah. Gitu. Itu tentang rumah-rumah. Jadi properti lah gitu. Lu bangun properti, lu cari properti di mana-mana gitu. Gue suka karena kalau dulu kan ku telepon kau, yuk bikin YouTube yuk. Kau tunggu ya, ntar lagi ku telepon kau. Kita flipping house yuk. Ya itu model-model gitu. Jadi kita beli rumah, kita ubah. Aduh, sorry. Barusan itu ini apa tema besarnya itu Celebrity IOU. Jadi selebriti gue berutang padamu gitu kan. Intinya selebriti di Amerika yang membenarkan yang merenovasi rumah sahabatnya. Pokoknya orang dekatnya dia lah gitu. Bukan istri, bukan keluarga ya gitu loh. Kevin Hart pernah benerin rumah sahabatnya dia, manajernya kalau gue nggak salah ingat gitu ya. Terus si Kim Kardashian, pokoknya gitulah ya, selebriti lain. Nah yang tadi tuh gue suka pas episode si Joey Deschanel gitu. Gue suka Joey Deschanel. My favorite Zoe. No. Tapi gue lebih suka Emily Pet, kakaknya yang main Prison Break. Iya. Gue lebih suka Emily Deschanel gitu loh. Nah yang tadi ini barusan si Joey. Nah Joey ini kan pacarnya ternyata salah satu host di HGTV itu si Jonathan gitu loh. Jadi kembar nih, Jonathan sama Drew ini kembar gitu. Jadi tadi gue lagi ngeliat itu ya. Emang gue suka lihat si Jojo dan jadi seru kan. Jadi lu ngeliat nih si pacar mau benerin rumah sahabatnya. Udah 30 tahun nih mereka temenan. Jadi dan ini bentuknya surprise. Jadi benar-benar misalnya kok keluar kota selama 2 bulan gitu ya, pas selama seminggu. Jadi kok nggak tahu sama sekali rumah kok aku benerin gitu loh. Jadi kok pulang-pulang surprise gitu. Nah jadi kalau di Indonesia bedah rumah, Pak. Seneng banget nontonnya. Oh iya bedah rumah. Cuma kan bedah rumah itu rata-rata orang susah atau apa kan gitu ya. Kalau ini benar-benar punya keterikatan emosional lah antara si selebriti tadi sama yang rumahnya dia mau benerin gitu loh. Nah yang tadi itu jadi Joey Deschanel tuh sementara hostnya yang selebriti Ayu ini orang kembar Jonathan sama Drew tadi gitu. Nah yang satu brewok, yang satu klimis gitu kan. Nah yang pacarnya si Drew yang pacarnya siapa si Joey Deschanel ini si Jonathan gitu. Jadi seru aja gitu. Selama ini ngelihat kan ya kayak mereka sama Kevin Hart sama siapa biasa aja. Nah ini kayak ada bercanda-bercanda pasangan terus terciuman gitu. Lucu aja ngeliatnya gitu. Jadi tadi gue di sela-sela ngeladenin tweetnya si yang tadi masih ribut masalah main cantik segala macam itu ya gue sambil nonton ketawa-ketawa lucu pasti kan gue ladenin gitu. Jadi dan gue sampai sak kencing gue tahan karena gue benar-benar mau kelar nonton itu, gue mau kepotong gitu. Seru banget tuh. Lagi tadi lah jadi MU. Ya balik lagi kita ke MU lah ya. Gitu. Tapi sebelum kita balik ke MU ya guys yang menonton episode ini kalian udah melihat sisi lembeknya Fuad ya, agak romantisnya Fuad tuh yang ada di situ. Dia tuh soft kok, melo kok. Aduh. Oke, balik lagi ke MU. Gitu. Pertandingan tadi malam itu selain juga mengamankan 3 poin untuk kita, dengan Young Boys kalah kepada Atlanta, which is also a good game. Sebelum pertandingan itu gue sempat nonton pertandingan Atlanta dengan lawan Young Boys, dan gue jujur Young Boys tuh betul-betul itu benar-benar tuh akan jadi PR juga tuh nanti bagi Villarreal. Percaya deh sama gue. Itu juga nggak kenal kalah itu tim. Main di Atlanta.
Iya, betul-betul nekat tau gak? Aku sampai bilang waktu itu kan sampai aku nge-space, aku sampai bilang, buset nih Atalanta gak punya otak ya, nyerang mulu bangsat. Udah jelas-jelas lu kena counter mulu. Atalanta kan emang begitu Atalanta ya, gitu ya, loh. Ya. Dan bagi gua dengan kemenangan Atalanta kemarin, which kemarin kan mereka lawan Villarreal sama ya, seri 1 poin ya. Seri. Berarti mereka sekarang memimpin grup stage. Grup apa sih kita? Gue lupa. Ya, mereka dengan 4 poin. Ya, gue lupa F apa G. Ya, pokoknya mereka 4 poin. Villarreal dan kita sama-sama megang 3 poin kan gitu. 1. Which is it's all big. Villarreal 1. Oh iya, Villarreal 1, kita 3. Yang Boys sama United. Betul. 3. Jadi selisih golnya juga sama, 2 sama. Iya, betul. Jadi the door is wide open dan kemungkinan selisih golnya 3 sama. Kita selisih golnya kita kalah 2-1. 3 sama. Iya. Kita kalah. 1 menang 2-1, 3 sama. Yang Boys selisih golnya 2 sama. Betul. Jadi it was a good game. Dalam arti it was a bad game menurut aku ya. Pertandingan kita lawan MU itu lawan siapa? Villarreal. Cuman resultnya itu overallnya itu it became a good result. Kenapa? Karena kita udah punya amankan 3 poin pertama kita. Atlanta berhasil mengalahkan Young Boys. Jadi gapnya untuk kita di through ke group stage itu masih terbuka lebar. Yang kemarin gue takutin adalah Young Boys menang. Itu aja yang gue takutin. So di UCL that has happened dan itu very good result. Gue nggak mau bahas yang klub-klub yang lain karena nggak penting juga. Kalau misalnya nggak penting lah gitu. Cuma gini ya Pak, kalau misalnya kita menang sama Atalanta kan poin United jadi 6 gitu ya. Atalanta tetap 4, sementara Young Boys sama Villarreal kalah akan menguntungkan bagi kita kan gitu. Ya. Nah, atau Young Boys sama Villarreal misalnya seri aja. Tapi kemarin kan juga sebenarnya lawan Villarreal tuh it wasn't an easy game gitu. Jadi kalau misalnya yang berpikir United bisa menang gampang, no gitu loh. Villarreal itu walaupun di Liga Spanyol baru sekali menang, tapi mereka 16 partai itu nggak kalah di Eropa. Iya, mereka seri-seri mulu kan. 16 games unbeaten di Europe. Iya, gitu. Kalau nggak salah mereka tuh menangnya itu lawan kita malah. Apa? Menang mereka itu terakhir lawan kita. Sisanya seri semua kalau nggak salah. Enggak, kalau enggak dong. Kalau di Spanyol oh iya, kalau yang di Eropa ya kan United itu juga sebenarnya nggak dianggap menang kan seri gitu, karena penalti kan nggak dihitung gitu. Karena kan setelah itu mereka kemudian kalah sama Chelsea di Piala Super Eropa itu juga penalti kalau gue nggak salah gitu ya. Kemudian masuk ke Liga Spanyol, Liga Spanyol tuh mereka sekali menang 4 kali seri kok. Cuma intinya kan mereka 16 kali tak terkalahkan di Eropa yang artinya lu tidak bisa menutup mata akan hal itu gitu loh. Jadi nggak ada juga istilah tim kecil di Champions League itu kemarin udah terbukti kan. Nggak ada namanya tim-tim yang masa lawan itu aja kalah. Sheriff bisa menang Sheriff bisa ngalahkan Real Madrid, bukan berarti nggak bisa. Jadi lu nggak bisa bilang bahwa gitu. Tim-tim yang ada di Champions League itu ada yang tim kecilnya. Tim yang berhasil masuk ke Champions League itu they went through qualification. Yang nama-nama yang lain bilang tim kecil ya, mereka melalui kualifikasi dan perjalanan mereka jauh lebih lama daripada tim-tim yang masuk secara karena posisi. Jadi lu harus kasih respect juga kepada mereka. They made it there. Itu udah finalnya gitu loh. Jadi have some respect. Jangan terlalu anggap sepele mata. Karena itu yang sering terjadi dengan tim-tim yang menganggap rendah tim yang lain, terlalu menggampangkan. Akhirnya apa? Lu nggak lolos group stage. That happened to us. That happened to many other clubs. Dan jangan lu terbawa jargon bahwa ya elah masa lawan Sheriff kalah. Nggak. They deserve to be there. Tahun ini aja lu nggak bisa menang gitu loh. Iya. Gitu itu sih jadi lawan Villarreal benar-benar gua ngerasa ya I feel relieved gitu loh, gua senang aja gitu. Of course ya mau dibilang main United gak bagus segala macam ya I don't care gitu loh. Karena gue bilang nggak mungkin mainnya nggak bagus juga kalau mainnya tidak seburuk yang lu katakan juga gitu loh. Karena kalau seburuk yang lu katakan nggak mungkin juga dong kita bisa bikin peluang segala macam. Ini kan cuma balik lagi masalah perspektif gua aja gitu loh. Makanya gue bingung mainnya jelek itu yang seperti apa sih gitu loh. Kalau dia masih bisa ada usaha untuk bikin gol, masih bisa nguasain permainan, ada bikin peluang gitu. Terus gimana lu bisa bilang jelek? Ini kan
tinggal gimana standar lu aja gitu. Itu sih menurut gua gitu. Betul. Kalau dibilang jelek pada saat zaman Van Gaal ya itu iya gitu, karena itu benar-benar jelek menurut gua ya gitu. Yang bola udah di depan lu balik segala macam ya itu jelek menurut gua gitu. Ya, dan itu pun mungkin ada yang memuja Van Gaal, mengatakan bahwa di zaman Van Gaal bagus, ya itu silakan, itu opini lu kan opini gitu. Lu, gitu loh. Cuman jangan bawa-bawa ke gua dan mengharapkan gua harus setuju dengan opini lu. Demikian juga di Poros ini kita bikin episode demi episode kita ini our way, opini kita. Kalau setuju, ayo kita sama-sama diskusikan. Kalau nggak setuju, boleh kita diskusikan. Kalau lu nggak setuju dan lu memaksakan bahwa opini lu yang benar, lo tau nggak yang Guardian of the Galaxy what? Yang musik kan gitu. Lanjut. Gitu. Terus Sabtu besok lawan Everton nih, Pet. Yoi, lawan Rafa Benitez. Fat Spaniard bastard. You just Spaniard bastard. Nah, menurut lu si Lindelof sama Varane cukup aman nggak? Kalau Varane gue sih yakin. Dan Lindelof juga gue I have no doubt tentang dia sih. Melihat dari beberapa pertandingan yang dijalani sama dia, motivasi dia ada. Masalahnya itu kan tinggal maybe you're not so lucky, mungkin bisa dibilang, atau mungkin you need more time. Cuman bagi gue dia cukup efektif. Tiap kali dia masuk tuh nggak ada menyia-nyiakan peluang yang diberikan sama dia. Kemarin juga terhitungnya jatuhnya asis kan. Siapa? Si Lingard. Oh, lu nanya Lindelof ya? sorry. Kan gue bilang dari bawah dulu Lindelof sama Varane. Gue baru nyadar. Kenapa jadi Varane sama Lingard ya? Gue kira. Iya Lindelof. Kalau partnership Pak. Nanti dibilang bengak marah ya kan. Tapi ya gue gak partnership Varane sama Lindelof. So kalau kemarin sih oke lah ya. Cuman gue belum bisa melihat mereka tuh full cocok atau enggak ya. Mungkin gue perlu nonton 1-2 pertandingan lagi. Tapi kemarin tuh nggak bisa menggambarkan juga sih, Pak, karena kiri kanannya betul-betul terbuka kan. Mereka tuh benar-benar terekspos. Jadi gue pengen lihat sampai bahkan Varane bikin satu kesalahan kan yang menit 30 yang berawal dari umpannya Dalot mau ke Bruno atau siapa gue lupa, yang dipotong sama gelandangnya Villarreal, langsung dikasih serangan balik segala macam, yang di long pass Varane salah antisipasi bolanya si siapa Paco Alcacer, cuma untung masih bisa ditepis De Gea. No melenceng bolanya menit 30. Tapi ya itu balik lagi kalau kita mau lihat bahwa partnership Varane sama Lindelof, melihat kondisi kemarin kiri kanannya bolong kayak gitu, sorry, not too bad lah ya. Tapi gue benar-benar pengen melihat kalau mereka berdua dari partneran dengan back yang lebih memumpuni, wingback yang lebih memumpuni, baru gue bisa bilang oke, mereka cocok-cocok aja. Dan it's a good option juga buat kita. Berarti Ole bisa benar-benar memilih, gue mau pasangan antara Varane dengan Lindelof atau Varane dengan Maguire. Ya, dan Maguire. Itu juga bisa menjadi pemicu untuk Maguire untuk menjaga performanya juga kan. Dan betul. Berkompetisi antara teman sendiri untuk hal yang lebih baik. Nah itu juga apalagi menurut gua kemarin itu, ini Dalot benar-benar kemarin terekspos ya, terekspos banget bahwa lu nyerang lebih bagus daripada AWB. Wan Bisaka. Tapi ketika lu bertahan, lu benar-benar gampang banget dilewatin. Bahkan siapa namanya gue lupa yang winger kirinya mereka. Dan Juma. Bagaikan si Dalot 3 kali ngelewatin Dalot, ngelewatin anak-anak. Yang kedua dia cuma fake sekali ke kanan, terus Dalot kalau tipu dia langsung tinggal itu bagi gue langsung Dalot. Itu menit 29, menit 16 sama 29 tuh yang kayak gitu. Bagi gue ya, lu main untuk Manchester United dengan gaji puluhan juta, ratusan juta rupiah kalau di kita gitu ya. Dan itu anak SMA negeri daerah sini juga bisa bikin fake kayak gitu loh. What the hell, man? It's not acceptable menurut gua ya. Iya, itu asli. Dan itu harus ditingkatkan. Bukan berarti Dalot jelek juga, tapi dia memang benar-benar harus fokus dan meningkatkan
kualitas dia sebagai bertahan. Karena kalau dia bisa meningkatkan kualitas itu dan itu menjadi motivasi dia ini kan ada kesempatan lagi nih karena diperpanjang kemarin AWB. Iya, masih dong, masih ada sekali. Lawan Atalanta dia bisa main. AWB 2 pertandingan. You have to take that chance. Betul-betul lu perbaiki sisi pertahanan lu. Bercuma lu di AC Milan satu musim. Betul. Kalau tiba lu dapat kesempatan lu bisa terekspos sampai mempermalukan diri lu seperti itu gitu loh. Tuh. Jadi kalau pertanyaan lu balik lagi ke Lindelof sama Varane ya kita lihat aja kalau memang ini. Menurut lu sendiri gimana? Gue sih cukup ini ya. Gue ngerasa nyaman juga tuh ngelihat Varane sama Lindelof ya gitu loh. Karena bisa dibilang tidak banyak masuk dari tengah nih mereka gitu loh. Kemarin Villarreal benar-benar masuknya tuh dari kanan kiri gitu ya. Hampir tidak bisa nembus dari tengah gitu loh. Apalagi nanti kan Wan-Bissaka udah main. Nah, cuma tinggal di kiri nih. Luke Shaw kan katanya 50-50 gitu loh. Nah, kalau menurut gua nggak apa-apa lu panasin lagi aja mesin Alex Telles gitu ya. Karena Shaw ini kan takutnya kalau udah kena cedera sekali emang kadang suka agak lebih lama gitu kan. Resting berarti ya. Nggak apa-apa gitu. Apalagi abis ini kan ada jeda internasional kalau gua nggak salah ya. Yes. Ya, gitu. Dan itu jadi untung buat kita. Ya gitu, jadi menurut gue kayaknya nggak apa-apa kasih Telles kesempatan gitu ya. Cuma memang sekali lagi walaupun ini harapan gitu ya, harapan orang jangan lalu sanggah-sanggah apa sih kalian gitu. Gue punya harapan kok marah-marah orang. Gue berharap sih Fred dimainin sama McTominay gitu. Lu kasih Pogba waktu untuk beristirahat gitu. Itu kalau gue ya. Dan harapan gue Doni malah. Ya itu dia, Van de Beek main sama McTominay kemarin gitu. itu. Ya. Cuma kan gue kasihan. Bisa dibilang not acceptable juga apa yang dia lakukan di bench pad itu nggak boleh. Memang nggak acceptable. Cuman gue bisa ngerti lah. Gitu. Coba gue tanya sama lu, siapa sih pemain MU yang marah karena tidak dimainkan dari zaman dulu? Hampir tidak ada loh, yang seingat gue nggak ada loh. Ya. Even Beckham aja dicadangin, nggak berani juga gitu, sih lawan Fergie. Siapa juga yang berani itu dia di luar lawan Fergie juga. Cuman kan, bagi gue sebenarnya kenapa gue nggak bilang kasihan? Karena 2 jam sebelum kick off nama dia masuk di line up. Itu diberitakan. Oh iya. Itu yang menurut gue. Dan bahkan udah sempat pemanasan kan kalau gue nggak salah. Makanya dia buka rompi, dia banting gitu. Cuma balik lagi. Cuma bagi gue ya wajar aja. Ole pasti punya pertimbangan kenapa dia akhirnya mendudukkan kan. Itu dia. You cannot mainin Fred karena gue mau ganti. Iya. Ya. Jadi gini, cuman ya untuk itu. yang bagi bola, gue udah punya Matic. Iya kan? Betul. Untuk bagi bola gue punya Matic. Untuk yang ngejar gue masih punya gitu loh. Mesti gue jaga juga. Ya udah gue gambling dengan masukin Fred gitu. Gue nggak jadi masukin gitu loh. Buat gantiin Pogba dan gue mainin Lingard gitu. Karena somehow gue ngerasa Lingard bisa di super sub musim ini, Pet. Dia tidak bermain awal, dia Welcome back. Dah aman. Lanjut. Nah, lanjut. Gue Lingard itu justru bisa jadi super sub musim ini menurut gue. Ya, setuju banget. Mainin di 10 menit akhir gitu karena karakteristiknya dia masih suka nyerah, lari segala macam kan. Gitu. Betul. Itu yang tadi gue sempat yang ngawur yang duluan meloncat ke Lingard. Gitu. Berapa kali dia masuk, dia sangat efektif. Iya, dia masih mau lari, dia bisa mendekatkan diri dia ke gawang gitu kasarnya ya. Kalau lu kan mendekatkan diri ke Tuhan ya, itu beda dong. Ya iya kan? Betul. Belum sih bang. Belum juga ya. Bukan gue yang ngomong lo ya, gue udah kasih panggung lu buat bohong lo ya. Nggak mau gue bohong. Masalahnya Tuhan soalnya ya. Iya, dia bisa dengar nanti. Brengsek-brengseknya kita jangan sampai Tuhan kita bohongin. Jangan sampai Tuhan yang kita bohongin. Nggak kan nggak lucu lagi siaran kayak gini tiba-tiba nanti ada petir nyabar kan nggak lucu. Kalau titit lu bohongin masih boleh ya. Hai. Ini nih yang sering ngebohong nih. Ditemenin sahabat-sahabatnya lotion-lotionan. 18 plus di atas kanan atas. Goblok kan.
Everton sih itu dengan Wan-Bissaka, Lindelof, Varane gue masih cukup nyaman. Kiri gue biarin Telles. Ya gue punya harapan Ole mau mainin Van de Beek gitu ya. Walaupun dia kemarin sikapnya tidak bagus gitu kan ya. How they sort it out gitu ya, gue kan nggak tahu gitu ya. No, Donny has to take responsibility juga sih atas perbuatan dia itu. Karena ini udah kedua kalinya ya. Ini udah kedua kalinya. Betul. Yang pertama waktu dia di interview sama Rio Ferdinand di Five. Betul. Ya. Itu Ole sudah lenient. Dan ini kemarin. Betul. Jadi kalaupun Ole memutuskan untuk tidak memainkan dia lagi sampai akhir musim, itu menurut gue malah bagus dari sisi Ole. Berarti lu tegas. Tapi kalau Ole masih mau atau lu jual aja sekalian di Desember gitu. Nah, kalau misalnya memang Ole masih memberi kesempatan, jangan dibilang Ole lembek juga. Donny harus menghargai bahwa lu punya manajer yang masih mau menghargai lu dan masih memberi kesempatan sama lu. It's probably your last chance. Karena nggak usah kita ngomong Premier League ya. Kalau itu pun ada di Indonesia, kalau misalnya ada pemain gua dulu yang bikin kayak gitu, gua jamin sama lu, dia nggak akan pernah melihat lapangan hijau itu lagi sampai dia berubah atau paling nggak sampai dia berubah dan menyesalinya. Kalau ya tergantung. Kalau misalnya udah kayak gitu tuh di depan publik ibaratnya itu kan show ya. Iya. Bagi gue sih, you're out of the team. Gue tinggal nunggu transfer window yang berikutnya. You don't respect the team, bukan cuma you don't respect the coach ya, bukan you don't respect the manager, but you don't respect the team. Iya, gitu loh. Karena kan bukan cuma pelatih di situ, ada teman-teman yang lain di bangku cadangan juga sampai Dean Henderson nenangin dia sama Bailey kan gitu. Iya. Dan lagi lu harus selalu ingat bahwa ini Manchester United sedang dalam posisi yang ibaratnya tertekan juga ya kemarin. We need the win. Kalau memang lu selama ini mendapatkan simpati dari fans, dapat dukungan dari publik, jangan sampai simpati itu berubah dan akhirnya lu jadi bad guy. Dan itu bisa lu jadi public enemy. Itu bisa jadi bumerang. Hati-hati aja. Lu bisa jadi public enemy gitu loh. Iya. Gitu. Nah, hati-hati aja. Dan satu lagi gue kepengen juga ngelihat main pakai 4-4-2 diamond lagi, Pat. Jadi kalau misalnya gue bilang apa? Itu gue nge-tweet. Gue kan selalu bilang, gue pengen lihat main 4-4-2, mau 4-4-2 tradisional, 4-4-2 diamond deh kalau lu masih karena kan musim lalu kan 4-4-2 diamond tuh dengan Pogba di sisi kirinya, gitu lah. Pogba sama McTominay, Bruno, kemudian Rashford sama Martial atau Rashford dengan Greenwood gitu kan ada berapa kali gitu loh. Betul. Gitu. Pada saat lawan Leipzig itu kan Martial sama Greenwood kalau gue nggak salah gitu. Jadi karena gue pengen lihat Cavani main dari awal gitu, benar partnership sama Ronaldo sama banget. Walaupun mereka berdua gaek, spirit mereka tuh sangat tinggi gitu. Dan tim butuh orang-orang seperti itu gitu yang itu kan menular gitu. Itu sih. Jadi betul. Ya udah oke, kalau memang lu rasa toh juga musim lalu lu main kok dengan 4-4-2 diamond berapa kali gitu ya. Nah, gue mau ngeliat ya Matic, Van de Beek, McTominay sama Bruno gitu. Kemudian dua striker lu kasih tuh Cavani sama Ronaldo, ya lu istirahatin dulu lah si Sancho gitu. Si Greenwood, Sancho, karena justru kayak dulu berapa kali kan juga kita juga bilang gitu bahwa Greenwood juga akan efektif sebagai pemain pengganti. Kenapa? Karena dia punya speed, dia punya pace gitu yang cukup kencang gitu loh. Once lu mainin Greenwood ataupun nanti Sancho, lu bisa switch lagi pola lu ini. Gitu. Iya kan gitu. Itu yang akan menjadi satu advantage sebenarnya gitu. Jadi lawan Everton sih gue berharap seperti itu. Semoga kejadian lah gitu kalau menurut gue ya gitu. Walaupun Everton sendiri bukan lawan yang gampang. Musim lalu kan yang mereka seri 3-1. Gue belum ngikutin. Everton sekarang di posisi berapa sih? 8 apa? Kalau gue nggak salah 7 gitu. Ntar coba aja cek itu Mimin atau siapa gitu. Ya 5 Everton 5. Nah, makanya saya ingat benar-benar di bawah United dong ya. Iya. Poinnya benar-benar di bawah United gitu loh. Iya benar kan, benar-benar di bawah United gitu loh. Iya, sama poin 13 lagi kan, sama-sama lagi. Buset, goal difference cuma selisih 1. Iya. Beda 1 poin. Ya, tapi bedanya yang paling besar di sini mereka sama 13 poin beda selisih gol ya 1 ya. Dan tapi Everton selama ini baru bertemu dengan Norwich City, ya Aston Villa, mereka kalah, lawan Burnley dan Brighton. Jadi dia belum ketemu Big Four. Belum ketemu yang belum Big ketemu Four. Tim kuat lah. Tim kuat lah istilahnya. Jadi
masih early stages United banget. juga belum kan, Pet? Belum. Cuman ya balik lagi kita semua. Leeds, Wolverhampton, Southampton, Newcastle, sama terakhir Villa gitu loh. Kata Pak Prot, Calvert-Lewin mungkin belum main. Jadi kita lihatlah. Selama ini juga kan MU kita kalau dibilang kita masih kesusahan di membongkar low block, ya ada benarnya. Tapi kita juga lebih efektif kok dalam penyelesaian di beberapa pertandingan. Kecuali gue nggak mau ngitung Villa lah, karena itu betul-betul off game banget itu semua yang di depan itu. Tapi as long as we can take, jangan mengulangi Villa lah istilahnya. As long as we can take our chances dan betul-betul memanfaatkan chances itu, seharusnya sih bisa lah 3 point dari pertandingan melawan Everton. Kunciannya cuma itu aja, jangan buang-buang aja kesempatan. Sama. Ya, satu lagi, lu jangan menepikan juga siapa pelatih Everton gitu. Benitez. Bekas pelatih Liverpool yang pasti pendekatannya selalu beda setiap ketemu United gitu loh. Itu juga nggak bisa lu tepikan gitu loh. Itu sih menurut gua. Apalagi ya itu tadi kan cuma selisih, yang membedakan cuma selisih gol. Mereka pasti punya semangat lah untuk ngalahin United sehingga bisa masuk top 4 kan gitu. Karena akan menjadi kebanggaannya itu akan double kan. Selain gue masuk top 4 ya gue ngalahin United gitu loh. Itu akan menjadi motivasi tersendiri. Balik seperti yang lu bilang di episode sebelumnya, ini masa-masa krusial buat Ole juga. Bukan berarti lawan Villarreal kemarin menang lu udah bisa lenggang-lenggang tenang. No, di Liga justru ini Everton ini menjadi ujian lu yang terberat sebenarnya sebelum lu ketemu sama Liverpool. Jadi bagi gue it's still a must win game. Mau namanya Ole bilang apa nanti di press conference-nya, kayak kemarin kan dibilang bahwa ini pertandingannya belum krusial banget. Bagi gue itu cuman main games. Lip service juga. Lu nggak usah terlalu percaya deh sama yang namanya kalau pre-game itu rata-rata itu lip service dan main games. Nggak akan ada yang ya kali Ole mengakuin bahwa iya kita ini udah tertekan. Yang ada mental timnya juga ngebobrok dong. Dia pasti jatuh. Iya dong. Jadi lo juga kalau komen itu Pak dipikirkan dulu lah apa yang ngomongannya dia itu udah namanya lip service-nya dia. Dan bagi gua mau namanya Ole nanti bilang bahwa kita tenang menghadapi Everton, tetap aja ini adalah pertandingan krusial buat Ole dan dia gue yakin sadar bahwa ini penting 3 poin dibawa pulang setelah pertandingan lawan Everton. Supaya bisa lebih tenang saat masuk jeda internasional. Betul. Itu sih kalau gue juga. Betul. Gitu. Habis itu FA Cup kan ya? Kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah ya gue lupa. Dah, itu aja lah. Have a good weekend people. Ya, stay safe. Yes, it's a weekend. Masih banyak-banyak kumpul juga gitu ya. Spend your time with your loved one, your family. Much better lah gitu. Itu aja. Always spend your time with your family. Ya, and stay smart. Gitu ya. Dan ingat selalu kalau lu masih namanya ya. Setelah episode ini juga kalian masih thank you ya. Berarti kalian masih nonton kami, masih setia menonton kami walaupun kalian kami mengucapkan banyak terima kasih. Karena kalau nggak nonton lu nggak akan tahu dong apa yang kita omongin. Kan, gitu. Makanya you say you hate us but you still follow us. Bitch, you're a fan. Itu aja. Dah, gue buat. Kita Porosalan. We'll see you in the next episode. Bye. See you next episode. Bye.